Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Mukarabin, Rizky Dwi Handayani dan Titi Suryaningsih akan mempresentasikan tugas kelompok UTS analisa berorientasi objek, di mana kami diminta untuk membuat flowchart dari ilustrasi sebuah klinik X yang sistem administrasi di mana sistem administrasi dan data rekam medis pasiennya masih bersifat manual. Jika seorang pasien ingin berobat atau pemeriksaan kesehatan kepada dokter di klinik tersebut, sebelumnya pasien harus mendaftar ulang dengan menyerahkan kartu pasien ke bagian administrasi. Tetapi bagi pasien baru yang belum pernah berobat di klinik tersebut, pasien baru itu harus mendaftar terlebih dahulu untuk didata dan mendapatkan kartu pasien. Setelah mendaftar ulang, pasien menunggu di ruang tunggu sampai bagian administrasi mempersilahkan pasien masuk ke ruang pemeriksaan untuk diperiksa oleh dokter. Lalu dokter memeriksa pasien dan hasilnya adalah sebuah diagnosa penyakit dan sebuah catatan resep yang berisi obat-obatan yang akan diberikan kepada pasien untuk menyembuhkan penyakit pasien tersebut. Catatan dari dokter yang berisi diagnosa penyakit dan catatan resep itu nantinya akan disimpan oleh bagian administrasi yang akan dibedakan tiap pasiennya. Data-data pasien tersebut nantinya akan digunakan untuk pemeriksaan lebih lanjut atau jika pasien yang sama kembali berobat di klinik tersebut. Jadi di sini kami membuat flowchart-nya, di mana aktornya adalah pasien baru, pasien lama, dokter, administrasi pasien, dan administrasi bagian data. Dimana kalau kita lihat dari flowchart di sini, pasien akan ditanyakan apakah dia seorang pasien baru atau pasien lama. Jika dia pasien baru, jika dia pasien lama, maka hanya perlu mendaftar ulang. Sedangkan jika dia pasien baru, maka dia harus mendaftar sebagai pasien baru di bagian administrasi untuk mendapatkan kartu pasien, didata dan memperoleh kartu pasien. Lalu pasien lama dan pasien baru akan masuk di ruang tunggu sampai bagian administrasi akan mengizinkan untuk masuk ke ruang pemeriksaan, pasien masuk ke ruang pemeriksaan untuk diperiksa oleh dokter. Lalu hasilnya akan keluar berupa diagnosa penyakit dan resep yang diberikan oleh dokter kepada pasien langsung. Lalu diagnosa dan resepnya juga akan disimpan di bagian administrasi data pasien yang akan digunakan jika pasien kembali berobat suatu saat ke rumah sakit tersebut. Lalu di sini ada diagram case yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Rizky Dwi Handayani. Silakan Mbak Rizky. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Pak Mukarabin, yaitu menjelaskan tentang use case diagram. Di sini ada 5 aktor, yaitu pasien baru, pasien lama, admin registrasi pasien, dokter, dan admin bagian data pasien. Dan untuk yang lingkaran ini yaitu aksi yang diberikan sistem. Jadi pertama yaitu pasien baru akan mendaftarkan dirinya kepada admin pendaftaran, di-include, dan kemudian yang pasien lama, kalau pasien lama itu dia hanya daftar ulang. Untuk pasien baru dia akan mendaftarkan ke admin pendaftaran untuk mendapatkan kartu pasien. Setelah itu dia akan menunggu di ruang tunggu. Dan kemudian masuk ke ruang pemeriksaan untuk diperiksa oleh dokter. Setelah itu dokter akan memberikan resep dan diagnosa kepada pasien tersebut. Dan data resep
dan diagnosa tersebut akan tersimpan di bagian administrasi data pasien untuk pemeriksaan lebih lanjut pasien itu kalau memeriksakan dirinya kembali seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan menerangkan tentang simbol-simbol yang digunakan dalam Use case diagram. use case tadi. Yang pertama yaitu gambar seperti orang ini adalah aktor, mewakili peran orang, sistem yang lain, atau alat ketika berkomunikasi dengan use case. Kemudian simbol lingkaran, ini adalah use case, yaitu abstraksi dan interaksi antar sistem dan aktor. Kemudian tanda panah, ini association, abstraksi dari penghubung antara aktor dan dengan use case. Kemudian tanda panah tapi garisnya putus-putus, ini adalah generalisasi, menunjukkan spesialisasi aktor untuk dapat berpartisipasi dengan use case. Kemudian include menunjukkan bahwa suatu use case seluruhnya merupakan fungsionalitas dari use case lainnya. Kemudian extend menunjukkan bahwa suatu use case merupakan tambahan fungsional dari use case lainnya jika suatu kondisi terpenuhi. Kemudian untuk aktor dan aksi aktornya, ada 5 aktor, yaitu pasien baru, pasien lama, admin registrasi, administrasi data, dan dokter. Untuk pasien baru, aksinya yaitu mendaftar sebagai pasien baru untuk mendapatkan kartu pasien, kemudian menunggu di ruang tunggu, selanjutnya yaitu masuk ruang pemeriksaan untuk bertemu dokter, dan mendapat diagnosa dan resep. Untuk pasien lama yaitu daftar ulang, kemudian menunggu di ruang tunggu, kemudian masuk ruang pemeriksaan untuk bertemu dokter, dan mendapat diagnosa dan resep. Untuk bagian admin registrasi yaitu mendata pasien baru dan pasien lama. Dan untuk admin data menyimpan data pasien yang akan digunakan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Untuk dokter memeriksa pasien dan memberi diagnosa serta resep untuk pasien. Sekian presentasi dari saya kembalikan lagi ke Pak Mukarati. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.